Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 425 19051, kelas 3C TKJ. Nah, di mata kuliah jaringan wireless dan mobile, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan serta mendemokan tentang simulasi WSN Wireless Sensor Network dengan Contiki Choja. Nah, seperti yang kita ketahui, Wireless Sensor Network atau bisa disingkat WSN, Wireless Sensor Network adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral atau sebuah server untuk dilakukan pengolahan data. Node-node yang ada pada WSN merupakan sensor yang diletakkan pada titik-titik pada sebuah area yang ingin diketahui besarannya. Wireless Sensor Network, jaringan sensor nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang terdiri dari kumpulan node sensor yang tersebar di suatu area tertentu. Sensor file, tiap node sensor memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan node sensor lainnya. Seperti kita lihat gambar ini, di mana pada warna biru ini sebagai base stationnya, kemudian untuk yang warna hitam titik ini sebagai sensornya, sedangkan yang berwarna biru dan titik ini adalah CH atau cluster head-nya. Di mana base station ini dapat terhubung ke cluster head-nya, kemudian cluster head-nya dia akan mengirimkan ke sensor. Di mana base station dan sensor atau cluster head-nya saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya Choja Simulator. Choja Simulator adalah simulator jaringan yang dirancang khusus untuk jaringan sensor nirkabel. Simulator Choja adalah simulator yang dapat mensimulasikan WSN dengan berbasis Contiki OS dan Tiny OS. Karakteristik utama dari simulator Choja yaitu dapat mensimulasikan sensor node mengacu dari karakter perangkat yang sebenarnya, karena simulator Choja memiliki kemampuan Java Native Interface JNI untuk menjalankan source code Contiki OS atau Tiny OS. Karena karakteristik simulator tersebut, simulator Choja dapat mensimulasikan berbagai platform sensor node mendekati perangkat sensor node yang sebenarnya. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama Ubuntu Desktop dengan versi 20.04.1, kemudian Java versi 8, kemudian simulator Choja, kemudian yang keempat itu VirtualBox atau virtual machine, yang keempat itu file mapping-nya, kemudian jaringan internet atau koneksi internet. Untuk cara install Choja itu yang pertama itu sebelum melakukan menginstal Choja terlebih dahulu kita harus mengupdate-nya dengan sudo apt-get update. Kemudian untuk mengecek IP address pada Ubuntu Desktop kita mengecek dengan ipconfig. Di mana saya mempunyai IP 192.168.43.106. Kemudian yang ketiga itu kita akan menginstal Java versi terbaru dengan perintah sudo apt-get install default JDK. Kemudian kita akan menginstal lagi sudo apt-get install default JRE. Yang keempat selanjutnya itu kita akan menginstal Java versi 8 dengan perintah sudo apt-get install openjdk 8JRE. Kemudian kita menginstal juga sudo apt-get install openjdk 8JDK. Selanjutnya kita akan mengatur default path Java dan pilih salah satu dari beberapa opsi. Kemudian kita tekan enter. Di mana di sini saya mempunyai dua versi Java. Yang pertama ada versi Java 8, kemudian ada versi Java 11. Di mana saya akan memilih satu Java dengan mengatur path-nya yaitu number 2, di mana saya akan memilih Java versi 8. Kemudian saya akan mengecek versi Java. Setelah saya mengecek versi Java ini dengan perintah Java version, maka Java yang saya gunakan yaitu versi 8. Selanjutnya kemudian saya akan menginstal git clone pada GitHub Contiki OS.
di mana perintahnya itu git clone https github.com/contiki. Nah, kemudian yang ke-8 saya melakukan update pada submodul modul. Nah, di sub git dengan perintah submodul update init. Nah, di mana kita akan melakukan update pada submodul tersebut. Nah, selanjutnya kita ke-9, yaitu kemudian melakukan instalan pada ANT. Nah, ini gunanya untuk menjalankan nantinya Contika OS. Jadi ini sangat berguna dalam menjalankan Contika OS tersebut. Nah, sebelum kita akan melakukan praktek Choja, di mana kita akan melakukan praktek Choja itu dalam sebuah praktikum, di mana kami disuruh menyelesaikan 5. Yang pertama yaitu membuat sync, kemudian membuat node sensor. Yang ketiga yaitu mensimulasikan jika ada sensor yang jauh dari scene, sensor jauh akan mencari jalur ke scene. Kemudian keempat itu pengaturan kecepatan simulasi. Dan yang kelima itu analisis setiap perangkat dari sisi konsumsi energi, grab network, temperatur, konsumsi energi, kelembapan, dan lain-lain. Untuk analisis setiap perangkat bisa di collect view di perangkat yang diamati kinerjanya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo dalam Contiki OS tersebut, yaitu simulasi WebSense dengan Contiki Choja. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi pada Contiki Choja. Nah, di sini saya akan mendemokan simulasi WSN dengan Contiki Choja. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu klik terminal atau cmd. Kemudian kita akan masuk pada Contiki dengan perintah cd Contiki. Kemudian kita ls. Nah, di sini terdapat folder tools. Kita akan masuk pada tools, cd tools. Kita ls. Nah, di tools ini terdapat folder Choja. Nah, di sini kita akan masuk pada folder Choja dengan perintah cd Choja. Nah, di sini di folder Contiki tools Choja, di mana di sini kita akan menjalankan atau membuka aplikasi Contiki Choja dengan perintah int run. Nah, ini adalah proses dalam membuka aplikasi Contiki Choja. Nah, ini adalah tampilan awal dalam network simulator Contiki. Nah, di sini kita akan membuat file simulasi. Nah, untuk membuat file simulasi dilakukan dengan cara klik file, new simulation. Kemudian di sini kita berikan simulasi name-nya yaitu dengan nama simulasi Contiki Choja. Nah, kemudian kita lakukan create. Nah, ini adalah tampilan saat sudah berhasil dalam membuat simulasi file simulasi. Nah, di sini adalah tampilan kedua dalam melakukan simulasi Contiki Choja. Nah, sebelum itu di sini saya akan membuat dua mods. Mods yang pertama yaitu sync, kemudian mods yang kedua yaitu sender. Nah, untuk membuat mod sync, kita lakukan klik mods, kemudian add mods, kemudian klik new mod type, kemudian kita klik sky mode. Nah, ini adalah tampilan saat mau membuat sky mode-nya. Di sini kita memberi nama description-nya, kita menuliskan sync. Nah, di Contiki proses firmware-nya kita pilih, kita cari file firmware-nya. Nah, pada folder home, kemudian folder Abdurrahman, kemudian folder Contiki, kemudian folder examples, kemudian kita cari IP versi 6. Nah, kita buka pada IP versi 6, kemudian kita pada folder RPL Collect, kita buka RPL Collect. Nah, di sini kita akan memilih UDP-nya sebagai
firmware-nya. Nah, UDP Sync ini gunanya itu untuk membaca sensor. Kita klik UDP Sync, kemudian kita klik Open, kemudian kita lakukan compile. Nah, kita akan tunggu proses compile tersebut sampai muncul tampilan create di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan create untuk membuat sync. Kita create. Nah, di sini saya akan membuat mode tersebut dengan number of new mode-nya itu sebanyak 1. Jadi sync-nya itu sebanyak 1. Kita klik add mode. Nah, ini adalah yang satu ini adalah mode sync, di mana kita sudah berhasil membuatnya. Selanjutnya kita membuat modes yang kedua, yaitu sender. Kita klik modes, kemudian add modes, kemudian create new mode type, kemudian sky mode. Nah, di sini saya memberi description-nya dengan nama sender. Nah, kemudian di configure prosesnya saya pilih file pada folder yang masih sama di Abdurrahman Contiki example IP-6, kemudian RPL collect. Di sini kita akan memilih UDP sender C. Kemudian kita klik open. Kemudian kita akan lakukan compile untuk menjalankan. Nah, di mana di sini sudah terdapat tombol create, kita akan klik create. Nah, di sini saya akan membuat add mode sebanyak 10. Kita klik 10. Nah, di number of new modes ini kita akan membuat 10 sender. Kita add modes. Nah, di sini sudah berhasil membuat 2 modes. Modes yang pertama yaitu sebagai sync 1, kemudian modes yang kedua yaitu 10 sender. Nah, untuk membedakan yang mana sync, kemudian yang mana sender, kita klik view, kemudian mode type. Nah, di sini kita sudah melihat yang satu ini atau yang berwarna hijau ini sebagai sync-nya, sedangkan yang warna kuning ini sebagai sender. Jadi 10 sender, 1 sync. Nah, di mana kita akan di sini kita akan mengatur jangkauan dari sync dan jangkauan node-nya. Nah, untuk memberikan perbedaan untuk melihat berapa hop yang digunakan dari nodes menuju sync, kita akan melihat beberapa nodes di luar jangkauan sync-nya. Misalnya, di sini saya akan memberikan 11, kemudian saya memberikan 6. Ini di luar jangkauan sync-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur jangkauan dari sync tersebut. Kita berikan lebih terdekat dari sync. Nah, kita lakukan jaraknya. Nah, nah, seperti yang kita lihat di sini, di mana saya sudah mengatur jangkauan dari sync. Nah, di sini saya akan membedakan saat perbedaan melihat berapa hop yang digunakan dari node menuju sync. Kita akan meletakkan beberapa node di luar jangkauan sync-nya. Nah, misalnya di sini 11 dan 6 ini saya simpan di ujung kanan dan ujung kiri untuk di luar dari jangkauan sync-nya. Nah, di mana di sini sudah kita melihat jangkauan dari sync. Yang berwarna hijau ini adalah
di dalam jangkauan sink, sedangkan yang 6 ini dan sebelah sini di luar jangkauan sink. Nah, kemudian kita akan melakukan start atau menjalankan. Nah, di mana di sini adalah proses dalam menjalankan atau dalam pengiriman data starting ODP-nya pada sink dan sender tersebut. Nah, selanjutnya di sini pada analisis topologi ini yang dibuat sebelumnya, kita dapat dilihat pada bagian sink node terdapat dua lingkaran. Nah, yang dimana di lingkaran yang berwarna hijau ini dia mempresentasikan area transmisi data dari sink node, sedangkan di area yang abu-abu ini dia menggambarkan area yang terdapat dipengaruhi dari satu atau terpengaruhi karena adanya sink node. Nah, kemudian kita melihat analisis dari sink node. Nah, kita dapat yang dibuat itu kita dapat dilakukan dengan cara klik warna hijau ini. Kemudian kita klik Mode Tools for Sky. Kemudian kita klik Collect View. Kita tunggu prosesnya. Nah, di proses ini kita lakukan start. Nah, di mana seperti yang kita lihat di mode outputnya ini, di mana adalah proses pengiriman datanya setiap node. Nah, untuk selanjutnya di node control ini kita akan lakukan start collect. Kemudian kita lakukan send comment to node. Nah, seperti yang kita lihat di ini, apabila kita berhasil mengirimkan komen, akan terdapat pada tampilan motor outputnya terdapat pesan I am sync. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis di sensor data collect view contikinya. Di sini terdapat ada sensor, ada network, ada power, ada node info, ada serial console, ada node control, ada sensor map, ada network graph-nya. Nah, pada sensor ini terlebih dahulu kita lihat pada sensor. Pada bagian sensor ini akan ditampilkan berbagai macam grafik, yakni pada temperatur setiap node yang ada pada tampilan, di mana juga terdapat relatif humidity-nya. Kemudian dapat dilihat juga ada baterai indikatornya. Nah, di sini di sensor tersebut, di sini di mana dari 0 sampai 600 itu adalah Celsiusnya, sedangkan 2 sampai 10 ini adalah node-nya, di mana dia mempunyai grafik setara atau sejajar pada temperaturnya. Nah, selanjutnya di Beltec Voltec-nya ini, di mana di sini daya dari volt pada baterai Voltec-nya. Nah, selanjutnya pada network. Nah, pada network ini kita dapat melihat berbagai macam hal dari setiap node. Nah, pada receiver node-nya itu, nah di sini di mana kita sudah melihat paketnya dari 0 sampai 9, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 itu adalah node-nya. Nah, di mana dia mempunyai paket, di mana di 2 ini dia mempunyai paket naik ke 10, kemudian turun lagi ke 4. Nah, di mana yang berwarna ini adalah paketnya. Nah, kemudian kita dapat dilihat pada jumlah paket yang terkirim pada setiap node. Nah, kemudian kita melihat pada receive 5 min-nya. Di sini kita lihat data yang terkirim pada setiap node dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita melihat pada receive per node. Nah, selanjutnya di sini di network ini kita akan melihat pada network hop per node-nya. Nah, di network hop ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal,
yang berada di luar dari jangkauan SYNC itu akan menggunakan 2 hop. Sedangkan yang berada di dalam SYNC tersebut dia menggunakan 1 hop. Jadi untuk yang dia gunakan 1 hop itu berada di 1 hop berada di 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sedangkan yang di luar jangkauan SYNC-nya itu berada dia menggunakan 2 hop. Misalnya di 6 ini dia menggunakan 2 hop karena dia berada di luar jangkauan SYNC. Nah, sedangkan yang berada di area SYNC kayak 2, 9, 5, 3, 8, 10, 7, 4 itu dia menggunakan 1 hop seperti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 karena dia menggunakan 1 hop karena dia berada di area jangkauan SYNC. Nah, kemudian kita lihat pada power. Nah, di power ini atau overpower-nya dapat dilihat konsumsi rata-rata baterai dari setiap node yang ada. Nah, kemudian kita lihat radiodetik cell-nya. Itu kita dapat melihat radiodetik cell-nya pada setiap node atau jumlah host. Nah, seperti yang kita lihat ini dari node ini 0,95 ini itu duty cell-nya. Yang berwarna merah ini adalah radio listen-nya, sedangkan yang berwarna biru ini adalah radio transmit-nya. Nah, kemudian kita melihat pada node info ini. Nah, di node info ini akan ditampilkan berbagai macam informasi dari setiap node yang ada. Di sini dapat dilihat jumlah hop, ada jumlah dari setiap node, dan untuk mencapai SYNC node ini dapat dilihat jumlah data yang terkirim, mulai dari jumlah DOMS-nya, jumlah loss-nya, jumlah paketnya, dan jumlah rate rate-nya dan attach-nya. Nah, seperti yang kita lihat ini di 6 ini, di mana dia mempunyai 2 hop. Artinya dia akan mengirimkan dari 6, kemudian mengirimkan ke 7, kemudian mengirimkan ke 10. Nah, seperti yang kita lihat pada sensor map ini, di mana 6 ini, kemudian kita lihat pada sensor map ini, akan ditampilkan grafik dari bentuk topologi yang ada. Nah, di sini terlihat bahwa sensor 6 ini yang terletak di luar area transmisi SYNC node ini, dia mengirim datanya ke 7. Kemudian 7 ini dia mengirimkan datanya lagi kembali ke 1. Nah, dari sensor 1 itu atau SYNC node itu kemudian akan mengirimkan datanya. Nah, jadi sensor 1 ini dapat diketahui dia mengalami lompatan sebanyak 2 kali untuk mencapai SYNC node. Hal ini dibuktikan pada node info. Nah, jadi sensor map ini dia mengirimkan datanya ke 7, kemudian dia mengirimkan datanya ke 1. Nah, di 6 ini dia mengalami lompatan sebanyak 2 kali. Jadi, kita bisa melihat pada node info ini pada hop-nya, di mana di hop ini dia mengalami 2 lompatan, sedangkan yang dua-dua ini dia hanya mengalami 1 lompatan. Misalnya di 6, dia mengirimkan datanya ke 7, kemudian 7 ini dia meneruskan datanya ke 1. Nah, dia mengalami lompatan sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya kita menganalisis pada node info ini. Node info ini terlihat ada dua jumlah hop sesuai dengan sensor map yang ada. Begitupun pada sensor lainnya juga. Jadi tergantung pada pengiriman datanya. Jadi kenapa bisa dikatakan jumlah 2 hop ini? Karena dia mengalami 2 lompatan dalam mengirimkan datanya, mulai dari 6, 7 ke 1. Jadi dia mengalami 2 lompatan seperti ada pada sensor map ini, mulai dari 6, 7 kemudian ke 1. Nah, selanjutnya kita di network graph ini akan ditampilkan grafik dari network beserta alur pengiriman datanya.
Nah, di mana kita melihat di sini di network graph ini dia mengalami pergerakan karena setiap node yang akan dikirimkan ini dia akan mengalami pengiriman. Jadi proses pengiriman data tersebut ini dia akan bergerak. Kemudian untuk di serial console ini di mana kita sudah melihat pengiriman konsolnya, di mana di sini dia menggunakan send time-nya 165, kemudian time offset-nya di sini dia melakukan read write-nya 60, collect view datanya, send-nya pengirimannya itu 31. Dia akan memunculkan nama atau pada serial konsolnya itu IM-Sync. Nah, jadi bisa disimpulkan setiap node yang terkirim ini tergantung pada node infonya. Nah, di mana kita bisa melihat di dua ini dia mempunyai hop satu karena dia mengalami lompatan sebanyak satu kali. Sedangkan di tiga ini dia jumlah hopnya satu karena dia mengalami lompatan sebanyak satu kali. Sedangkan yang di 6 ini dia mengalami lompatan sebanyak 2 kali. Bisa dilihat di pada sensor map ini dia mengirimkan dari 6 ini dia mengirimkan datanya ke 7, kemudian 7 ini dia mengirimkan datanya ke 1. Jadi dia mengalami 2 lompatan. Seperti di node info ini. Nah, di sini kita melihat proses dalam collect view-nya, melihat sensor datanya. Seperti yang kita lihat di bawah ini. Nah, di praktik sebelumnya di mana saya sudah melakukan praktik dasar Contiki Choja. Nah, selanjutnya di sini saya akan untuk tahap kedua yaitu untuk mengetahui kelembapan, suhu dan tegangan. Nah, sebelum itu di mana saya melakukannya, saya mendapatkan salah satu referensi di NS6 Virtual Sensor Implementation, di mana di sini saya membuat folder di Contiki example dengan nama temperatur. Nah, saya membuat 4 file tersebut. Nah, di 4 file tersebut di mana 4 file tersebut dia berisi mstem H, kemudian filenya ada lagi mstem C, kemudian file yang ketiga itu demo C, kemudian file yang keempat itu makefile. Nah, di mana di 4 file tersebut di sini. Nah, di 4 file tersebut di sini mempunyai isi yang berbeda-beda. Nah, di mana di demo C ini adalah menampilkan nilai random yang didapat dari file MyTemC. Nah, yang dimana MyTemC ini yaitu mendapatkan nilai random seperti suhu, kelembapan, dan tegangan. Nah, sedangkan MyTemH sendiri itu dia itu untuk mendeklarasikan nilai dari temperatur, humidity, dan pressure. Nah, sedangkan untuk makefile tersebut ini untuk menampilkan nilai pada Contiki. Nah, sebelum itu kita akan mencobanya di terminal dengan masuk pada cd Contiki example, kemudian temperatur, kemudian ls. Nah, di sini di mana sudah menampilkan 4 file tersebut, kemudian kita melakukan makefile, make target native kita lakukan. Nah, kita tunggu prosesnya selesai dalam make target native-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat nilai dari kelembapan, suhu, dan tegangan. Sebelum itu kita lakukan perintah /demo, kemudian kita lakukan /native. Nah, kita lakukan di
folder contiki example temperatur. Kita klik /demo native. Kemudian kita enter. Nah, di mana kita akan menunggu proses pada demo natifnya. Nah, di mana di sini dia menampilkan pada IP versi 6 natif sensornya dengan suhu dan kelembapan maupun tegangan. Nah, yang dia tampilkan itu setiap yang tampil dia akan menampilkan secara random, mulai dari suhunya, kelembapan maupun tegangan. Nah, nilai tersebut ditampilkan secara random. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan pada simulasinya. Sebelum itu kita CD dulu, kemudian kita clear. Nah, di sini sebelum itu kita untuk melakukan simulasi tersebut, terlebih dahulu kita jalankan dulu aplikasi Contiki Coja-nya dengan perintah cd Contiki tools Coja. Kemudian kita ls, kemudian kita jalankan ant run untuk membuka aplikasi Contiki Coja. Nah, kita tunggu prosesnya untuk membuka aplikasi Contiki Coja. Nah, di mana di sini sudah tampilan awal. Sebelum itu kita akan membuat satu file dengan nama simulasi kelembapan, simulasi suhu, kelembapan dan tegangan. Dengan new, klik file, kemudian new simulation, kemudian kita tulis ini namanya simulasi suhu, kelembapan, dan tegangan. Nah, selanjutnya kita akan create. Nah, di mana di sini prosesnya, di mana kita akan membuat satu mod sebanyak 4 mod, di mana gunanya itu untuk menampilkan nilai-nilai random pada temperatur, suhu maupun pressure. Nah, sebelum itu kita lakukan klik untuk membuat mod tersebut. Kita klik mods, kemudian edit mods, kemudian create new mod type, kemudian sky mode. Nah, di sini saya akan memberikan nama demo temperatur. Nah, selanjutnya di sini Contiki proses firmware-nya kita pilih pada folder Contiki, kemudian example, kemudian temperatur. Nah, di sini kita memilih demo C, kemudian kita open, kemudian kita jalankan. Nah, kita tunggu proses compile tersebut berjalan. Akan tampil create. Nah, di sini kita akan lakukan create. Nah, sesudah itu di mana kita di sini diminta untuk berapa yang ingin dibuat pada mod tersebut atau number of new mod-nya. Kita buatkan di sini sebanyak 4 atau 3. Nah, kita di sini menginputkan 3 mods, kemudian kita klik add mods. Nah, di sini selanjutnya kita akan dekatkan setiap node agar dapat saling terhubung. Nah, di sini kita akan membuat setiap node agar dapat saling terhubung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mod type untuk mengetahui atau membedakan. Nah, di sini sudah terdapat 3 sync. Sesudah itu selanjutnya dapat dilihat di sini di mana sudah menampilkan 3 sync. Kemudian kita lakukan start. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di mana dia sudah menampilkan pada masing-masing setiap node yang dapat terhubung antara 1 ke 2 kemudian ke 3, di mana pada output atau message-nya di mana dia menampilkan suhu, kelembapan maupun tegangan. Nah, di mana di tampilan ini
dapat dilihat pada masing-masing not itu terhubung satu sama lain dan telah menampilkan angka pada suhu, temperatur maupun tegangan. Ya, itulah mungkin dari presentasi atau demo saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.